is calling me out. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. Doing is flowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. 'Cause right now, and I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. Never lost the battle. Never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Halo young people, welcome back to Radiant Student Online Service, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami berada dalam keadaan yang baik, yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk diajar oleh Roh Kudus dan dituntun. Kami siap mendengarkan firman Tuhan yang membawa perubahan dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi semakin hari semakin berubah seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, siapa di sini yang suka makan sayur? Ada? Wah, banyak ya. Di sini siapa yang gak suka makan sayur? Teman-teman, seringkali kalau saya pergi makan bersama dengan teman-teman pelajar atau teman-teman mahasiswa, kalau pesan sayur, fun fact-nya seringkali gak habis.
Dan saya tanya, kenapa sayurnya nggak pada makan? Kenapa nggak makan sayur? Jawabnya, nggak gitu suka kak, nggak gitu suka sayur. Ada yang kayak gitu juga? Ternyata pernah ada loh Presiden Amerika Serikat yang ke-41, dia itu nggak suka makan sayur. Dia nggak suka banget sama yang namanya brokoli. Ada di sini yang nggak suka brokoli atau ada pecinta brokoli mungkin di sini ya. Suatu hari Presiden Amerika Serikat yang ke-41 George H.W. Bush, dia sedang pidato di acara Hari Ayah. Dan dia mengatakan, I do not like broccoli and I haven't liked it since I was a little kid. And my mother made me eat it. Now I'm President of the United States and I'm not gonna eat any more broccoli. Dia mengatakan kalau dia nggak suka brokoli dan selama ini dia makan karena terpaksa aja, karena disuruh mamahnya. Setelah dia jadi presiden, dia nggak mau lagi makan brokoli. Sebetulnya kata-kata ini biasa aja dan pasti kita sering dengar ada orang yang nggak suka sayuran atau nggak suka brokoli. Tetapi karena ini yang ngomong adalah Presiden Amerika Serikat dan disiarkan pula ke seluruh penjuru negeri, dampaknya besar. Brokoli ini, si little guy ini terancam keberadaannya teman-teman. Para petani brokoli di seluruh Amerika Serikat khawatir. Wah, jangan-jangan nanti banyak orang yang akan ikut-ikutan untuk berhenti makan brokoli. Akhirnya para petani brokoli di California mengirimkan 10 ton brokoli ke Gedung Putih, tempat presiden tinggal. Mereka mengakui bahwa George H.W. Bush bukan hanya orang yang punya jabatan presiden, tetapi juga punya pengaruh yang besar. Terbukti dari kata-katanya yang memberi dampak pada keputusan orang-orang untuk stop makan brokoli atau lanjut makan brokoli. Teman-teman, leadership is influenced, not only position. Kepemimpinan bukan tentang jabatan, tetapi tentang pengaruh. Pengaruh itu bisa positif, bisa negatif. Kayak tadi, bisa bikin kita stop makan brokoli atau justru membuat kita jadi makan sayuran, makan brokoli yang sehat buat kita. Teman-teman, who's your leader? WYL. Kalau kita mengizinkan diri kita dipimpin dan dipengaruhi, benar-benar cek apakah pimpinan itu ke arah yang positif atau negatif. Tahun ini kita pengen banget memaksimalkan hari-hari kita seperti tema gereja kita, Seize the Day. Bilang ke diri sendiri, seize the day. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana untuk jadi orang yang berhikmat, life with wisdom. Seperti yang ditulis di Efesus 5 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan gimana cara-cara kita hidup. Jangan sampai kita jadi orang yang unwise atau tidak bijaksana. Lalu ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Use your time. Waktu gak akan pernah bisa mundur, waktu gak akan pernah bisa diulang. Karena itu pakailah setiap waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan lihat ayat 18. Siapa yang kita izinkan untuk memimpin kita, dia yang akan menentukan arah hidup kita. Apakah kita akan seize the day tahun ini atau justru kita akan waste our days. Di ayat 18 dikatakan, janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Semua kita perlu membuat pilihan. Who's your leader? WYL. Seperti yang dikatakan ayat 18 ini, do not get drunk with wine. Jangan mabuk oleh anggur. But be filled by the Spirit. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah kak, tapi saya gak pernah tuh mabuk oleh anggur. Maksudnya bukan berarti kamu mabuk-mabukan ya guys. Tapi justru kita mau belajar gimana sih seharusnya kita bersikap sesuai dengan ayat ini. Yang pertama, let to raise standard. Kalau kita mau dipimpin, kita dipimpin untuk meningkatkan standar hidup kita. Jangan sampai standar kita gitu-gitu aja, apalagi semakin menurun. Tapi justru pastikan we let to raise our standard. Teman-teman, saya yakin semua dari kita pasti pernah mengambil keputusan yang salah. Yang pernah ngambil keputusan yang salah boleh mengangguk-anggukkan kepala. Iya sih pernah ya, pernah. Teman-teman itu wajar, kalau kita bikin wrong choice dalam kehidupan itu wajar, namanya juga manusia.
Atau ada standar hidup yang kita pikir benar, sebetulnya membawa kita kepada hal yang gak baik atau gak maksimal. Teman-teman, firman Tuhan bilang gini, Efesus 5 ayat 18, janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di ayat tersebut tertulis dengan jelas tentang hawa nafsu atau debauchery. Pada terjemahan NLT atau New Living Translation lebih jelas dikatakan begini, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Jadi kalau kita mabuk atau kita halu, kita ngambil keputusan dengan asal-asalan, akhirnya hidup kita akan berantakan. It will ruin our life. Hidup kita jadinya kacau. Menurut teman-teman, siapakah yang paling sering membohongi diri kita? Siapa coba bayangkan, siapa sih yang paling sering membohongin kamu? Ternyata menurut survei, yang paling sering membohongi kita adalah diri kita sendiri. Buktinya apa? Buktinya, siapa di sini yang pernah janji mau bangun pagi buat lari pagi tapi nggak bangun? Siapa yang pernah janji, oh saya mau belajar nyicil setiap hari tapi ujung-ujungnya nggak belajar tiap hari, ujung-ujungnya kebut semalam lagi. Ujung-ujungnya niatnya bangun pagi jadinya malah malas bangun pagi, bangun kesiangan. Atau kita buat janji yang resolusi tahun ini deh, resolusi tahun 2024. Wah saya mau baca Alkitab tiap hari. Tapi udah tanggal berapa nih? Tanggal 21. Gimana bacaannya? Aduh Kak udah bolong 7. Teman-teman ujung-ujungnya mungkin kita gagal melakukan janji kita terhadap diri kita sendiri. Dan seringkali yang membuat ruin our life gak lain adalah diri kita sendiri. Kita punya rencana dan resolusi yang bagus, tapi untuk menjalankan dengan benar sampai akhir itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Coba bilang ke diri sendiri, I want to challenge myself. Teman-teman, kunci utama dari keberhasilan adalah konsistensi. Ada konsistensi teman-teman. Ketika kita melakukan dengan konsisten, lama-kelamaan akan menjadi rutinitas yang akan membentuk diri kita sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin hidup sehat. Dengan kita konsisten makan yang sehat dan olahraga, rutinitas tersebut akan membuat tubuh kita semakin sehat dan semakin kuat. Tentu nggak cuma sehari makan yang sehat lalu besoknya langsung wah bugar kayak Popeye, enggak ya teman-teman. Tapi itu harus jadi sebuah kebiasaan. Begitu juga dengan rohani kita. Kita perlu rutin buat baca dan ngelakuin firman Tuhan. Rutin doa, rutin ikut student cell, ikut komsel, dan akhirnya rutinitas itu akan membentuk rohani dan pola pikir kita sesuai dengan kebenaran Kristus. Gampangnya gini, kalau firman Tuhan bilang bahwa kita harus mengampuni orang lain 70 kali 7 katanya. Kalau ada orang yang salah, wah ampunilah 70 kali 7 kali. It means ketika kita mau sembuh dari luka hati dan hidup merdeka, dari kepahitan, dari kebencian, kita harus terus-menerus ngampunin ketika kita ingat luka itu. Ingat lagi, ampunin lagi, ingat lagi, ampunin lagi, terus kayak gitu. Dengan begitu, luka tersebut baru akan sembuh total. Contoh lain adalah misalnya gimana caranya supaya kita bisa growing dalam healthy community. Cara terbaik adalah kita join dalam cell group yang ada supaya kita bisa rising up our standard. Waktu kita punya komunitas yang sehat, ketika kita hampir salah pilih keputusan, salah pilih jurusan, salah ambil keputusan, salah pilih teman yang toksik, salah pilih crushnya toksik, ada teman-teman yang ingetin kita untuk kembali ke jalan yang benar. So ayo teman-teman yang ngerasa belum ikutan student cell, ayo kita gabung dalam komunitas yang sehat, yang saling membangun. Kalau tadi yang pertama adalah led to raise standard, yang kedua led by Holy Spirit, dipimpin oleh Roh Kudus. Teman-teman sebagai pelajar ada banyak hal yang kamu gak tahu jawabannya. Dan kamu gak tahu gimana caranya. Gimana sih caranya supaya bijaksana, gimana sih caranya milih jurusan yang tepat. Teman-teman ada banyak keterbatasan karena pengalaman masih sedikit. Kita terbatas dalam kemampuan. Kita juga terbatas dalam mengetahui apa yang bakal terjadi in the future. Karena itulah sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita dalam menjalani kehidupan. Bahkan firman Tuhan menegaskan agar kita penuh dengan roh. Nah kenapa sih kita perlu penuh dengan roh? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri yang maha tahu. Dia maha kasih, dia tahu segalanya dan dia mengasihimu. Dia mau memberikan yang terbaik untuk hidupmu.
Dia mau memimpin kamu untuk mencapai hidup yang maksimal, tapi perlu diingat juga kalau Roh Kudus adalah roh yang sangat lembut. He is very gentle. Dia nggak akan maksain kehendaknya kepada kita. Sehingga kita perlu untuk merespon kepada panggilannya. Kalau Roh Kudus memanggil, kita menjawab. Kalau kita bilang, gak mau dia pun gak akan maksa. Firman Tuhan di Yohanes mengatakan begini. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tahun ini teman-teman, yuk hidup dalam kelimpahan. Karena ternyata Roh Kudus diberikan kepada kita agar kita yang mau untuk menurut Roh Kudus diberi hidup yang berkelimpahan. Abundance, overflow. Bahkan dalam versi NLT-nya atau New Living Translation diterjemahkan seperti ini. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Wow, Roh Kudus pengen memimpin kita ke dalam hidup yang berkelimpahan dan memuaskan, satisfying. Jadi bukan hidup yang biasa-biasa aja deh. Berkelimpahan di sini bukan berarti harus selalu berhubungan dengan materi atau uang ya teman-teman. Tapi selalu berhubungan dengan kelimpahan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Misalnya, kita punya circle yang suportif, yang support kita dalam keadaan apapun. Atau kita pelayanan dengan sukacita dan hati yang penuh syukur. Dan kita juga sadar kalau anugerah Tuhan buat keluarga kita itu gak ada habis ya. Ada hati yang overflow with joy. Masih ingat Natal Youth 2023 kemarin bulan lalu Unfailing Love? Pasti masih ingat dong kalau kita look back pada awal kita memulai kembali ibadah onsite untuk youth setelah pandemi. Jumlah pelajar dan mahasiswa yang datang ibadah cuma sekitar 100 orang aja. Sangat sedikit karena ketika pandemi ada banyak pelajar yang lulus, ada banyak mahasiswa yang lulus juga. Tetapi Tuhan melihat hati bukan kondisi. Semua leaders yang masih ada rela bayar harga cari pimpinan Roh Kudus, berdoa dan menjangkau teman-temannya di sekolah dan kampus untuk datang ke gereja. Mereka mulai membangun kembali atmosfer ibadah yang lebih baik dan mereka membangun komunitas sel yang tadinya full online kembali menjadi full onsite. Sangat tidak mudah, tetapi semua leaders faithful dan mau untuk bergerak. Seiring berjalannya waktu, tak terasa bulan Desember kemarin kita mengadakan acara Natal dengan target jumlah jemaat 500 orang aja. Tetapi ternyata pada hari H, berapa jumlah pelajar dan mahasiswa yang datang ke ibadah Natal Youth? Teman-teman, ternyata yang Tuhan kasih itu jauh dari perkiraan. Yes, Tuhan kita luar biasa. Dia mengirimkan 1.001 youth untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Mungkin saat ini kita menargetkan banyak hal untuk tahun 2024. Mungkin saat ini kita cuma punya 100 dari 1.001 seperti yang tadi saya ceritakan. Tetapi ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin langkah kita dan kita melakukan bagian kita yang terbaik, saya yakin dari 100 yang kita punya akan berlipat kali ganda, bukan hanya jadi 500 tetapi menjadi 1.001 seperti yang sudah kita alami di Natal Youth. Teman-teman, Tuhan mau melakukan mujizat dalam kehidupan pribadi setiap kamu. Bukan hanya dalam pelayanan di gereja. Mari kita belajar untuk pakai God's POV atau point of view. Bukan our POV. Karena seringkali kita nggak bisa melihat seperti yang Tuhan lihat. Teman-teman pelajar di sini siapa yang udah punya SIM? Mungkin SIM A buat mobil atau SIM C buat motor. Kalau udah umur 17, udah punya KTP, baru bisa bikin SIM ya. Nah, kalau pernah tes bikin SIM, pasti pernah lihat gambar ini dong. Nah, teman-teman, ada yang tahu angka berapa di sini? Ada yang bisa tebak, kebaca nggak teman-teman? Oke, benar banget, ini adalah angka 2. Tapi tahu nggak semua orang bisa melihat angka 2 ini. Kalau orang yang buta warna, mereka nggak bisa melihat angka tersebut karena sel kerucut dalam mata mereka, yaitu sel yang mendeteksi warna, itu rusak atau nggak berfungsi. Sel kerucut ini sensitif terhadap 3 pigmen warna, yakni merah, hijau, dan biru. Jadi orang yang buta warna biasanya akan susah ngebedain antara 3 warna itu. Begitu juga dengan diri kita. Kita banyak keterbatasan dengan point of view kita. Kita nggak bisa ngelihat banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi Roh Kudus punya POV yang nggak terbatas. Bahkan bisa ngelihat sampai hati yang terdalam. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Dia mau mimpin kita sehingga kita bisa hidup maksimal. Yang ketiga, led by sound mind.
Sound mind bukan berarti pikiran kita bersuara, bukan ya. Tapi artinya pikiran yang benar, jernih untuk mengambil keputusan. Suatu hari ada dua anak, dia nggak boleh kena sinar matahari. Papanya bilang gini, nak kamu nggak boleh kena sinar matahari ya. Agar kamu menjadi orang yang berhasil, ini satu hal yang kamu nggak boleh lakukan. Dia bilang gini sama si sulung dan si bungsu, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Kedua anak ini mendengarkan nasihat sang ayah. Waktu pun berjalan terus, 5 tahun kemudian sang ayah bertanya kepada anak yang sulung. Sulung, gimana kehidupanmu sekarang? Si anak sulung menjawab, saya ikutin pesan ayah. Ayah kan melarang saya karena sinar matahari secara langsung. Sehingga saya jadi sulit dapat pekerjaan. Gimana mau dapat kerja? Orang gak boleh kena matahari, akhirnya saya selalu gagal. Lalu sang ayah pun bertanya kepada si bungsu. Bungsu, gimana kehidupanmu sekarang? Si bungsu menjawab, karena saya mengikuti pesan ayah yang melarang saya kena sinar matahari secara langsung, saya selalu berangkat kerja subuh-subuh sebelum ada matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Akhirnya sekarang saya dapat jabatan yang tinggi, gaji yang besar karena saya rajin dan disiplin dalam bekerja. Sekarang hidup saya sudah berhasil. Dua anak tersebut dapat perintah yang sama, tapi mereka melihat dari dua POV yang berbeda. Sang kakak jadi gak kerja dan nyalahin keadaan. Tapi sang adik malah jadi sukses karena dia mencari kesempatan dan berpikir dengan sound mind. Firman Tuhan mengatakan di Roma 12 ayat 2, kalau kita mau mengambil keputusan dengan benar, kita harus berubah. Katakan berubah, jangan jadi sama dengan dunia ini. Pola pikir kita harus berubah. Pemahaman kita tentang sekolah, pertemanan, keluarga harus berubah. Our priority harus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Allah untuk kita itu sempurna teman-teman. Bukan cuma baik, bukan cuma berkenan, tapi sempurna. Dua anak tadi sepertinya mendengarkan nasihat orang tua. Mereka sama-sama gak kena matahari, tapi orang tua mereka pasti menginginkan agar anaknya sukses. Bukan malah jadi miskin karena gak bisa kerja. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Dia mau agar kamu semua sukses dalam segala hal. Bukan hanya pelayanan di gereja, tapi juga dalam segala bidang. Pendidikan, relasi dengan keluarga, dengan teman, dan dalam segala hal. Bagi Tuhan adalah mungkin untuk kamu sukses di segala bidang. So be a young people who not only idealistic but also realistic. Susah dalam pelayanan baik gak? Baik banget. Tapi ketika kamu dan saya hanya susah di pelayanan aja, kamu lagi gak realistik. Jangan sampai kita melupakan sekolah, keluarga, melupakan hal-hal yang memang ada dalam bagian kehidupan kita. Fokus kita dalam menentukan benar atau enggaknya pilihan kita adalah dengan selalu cek kebenarannya dalam firman Tuhan. Alkitab kita adalah sumber jawaban dari segala hal yang benar dan sempurna. Young people, hidup kita ini tersusun oleh pilihan-pilihan yang kita buat. Sebagai penutup, ada satu quotes, life is a sum of all your choices. Ini adalah quotes dari Albert Camus, dia adalah ahli filsafat dari Prancis. Gimana keadaan hidup kita di masa kini maupun di masa depan, sangat tergantung kepada keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Saya mengajak kalian semua, ambil keputusan yang paling baik teman-teman. Hari ini kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu, belum pernah menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus, saya mengajak kalian untuk berdoa. Saya mengajak kalian untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kamu sudah menerima Tuhan Yesus, tapi kamu belum menaikkan standarmu, saya mau ajak kalian, mau gak tahun ini, let to raise your standard, led by Holy Spirit and led by sound of mind. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup dan selalu mau menuntun kami untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan hari ini aku berdoa Tuhan, bagi setiap teman-teman kami yang sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biar hari ini menjadi hari yang bersejarah, titik balik, turning point di mana mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan hidup mereka menjadi hidup yang penuh dan maksimal. They can seize their days karena Tuhan Allah yang membantu mereka. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kalau kami sudah menjadi anak Tuhan setelah sekian lama, kami sudah menjadi orang Kristen untuk bertahun-tahun lamanya. Hari ini kami mau mengambil keputusan
untuk level up our standard. Menaikkan standar kami, bukan hanya hidup biasa-biasa aja, tapi hidup luar biasa. Menaikkan standar kami, mengikuti Roh Kudus dan juga dipimpin oleh pikiran yang jernih. Kami siap untuk berjalan di tahun 2024 dengan maksimal sehingga kami dapat memaksimalkan hari-hari kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan kau berhasil dalam segala hal sehingga apapun yang kau kerjakan akan Tuhan Allah buat menjadi berhasil. Tuhan Allah yang membawa dan menuntun langkah-langkahmu ke tempat di mana Tuhan sudah siapkan. Dan dalam nama Tuhan Yesus semua yang terima berkat Allah sama-sama katakan amin. Teman-teman, saat ini kalau kamu perlu didoakan lebih lanjut, kamu bisa scan QR code di bawah ini. Ada counselor yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.